Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan aku, Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 atau bersama dengan tanggal 27 Sya'ban 1445 Hijriah. Dan tentu saja Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, Mang Cek Doli mendoakan seluruh Mang Cek Bicek dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat, dan tentu saja dimanapun Anda dalam kondisi di perjalanan pun dalam kondisi selamat, dan insya Allah mudah-mudahan kondisi kita dalam berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, program ini program Cawisan yang sebagaimana kita ikuti setiap pekan hari Jumat, mengasah, menambah keilmuan kita dan wawasan kita mengenai seputar masalah agama Islam kita, dan sebagai juga bekal kita di dunia maupun di akhirat kelak nanti. Nah, alhamdulillah Mang Cek Bicek, tak terasa hari ini kita telah berada di 27 Sya'ban, dan tanpa terasa nanti kita akan meninggalkan bersama-sama bulan Sya'ban ini, dan tak terasa juga kita sudah memasuki pekan akhir dari bulan Sya'ban ini. Maka cukup bagi kita untuk mempersiapkan segala sesuatunya terkait masalah ilmu dan pengetahuan kita untuk mempersiapkan segala seputar kegiatan amaliyah Ramadan yang sebentar lagi tamu agung kita akan menyapa kita bersama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memperjumpakan kita semuanya bersama keluarga kita tercinta di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Dan alhamdulillah Mang Cek Bicek, tadi Mang Cek Doli telah membacakan sebuah surah Al-Baqarah ayat 183 yang mana Allah telah mewajibkan kita semuanya bagi orang-orang yang telah beriman untuk berpuasa tentu saja di bulan suci Ramadan, dan agar nanti puasa ini akan menjadikan kita sebagai hamba, sebagai insan manusia yang bertakwa. Alhamdulillah di tengah sore hari ini kita akan membahas tema yaitu tentang bagaimana persiapan, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan dalam penuh dengan keberkahan. Dan tema kita kali ini adalah untuk bagaimana persiapan kita di bulan suci Ramadan, yaitu sambut Ramadan bulan penuh berkah. Alhamdulillah telah hadir di studio kita bersama Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Haji Salni Fajar, Sarjana Agama MPDI. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz Dr. Haji Salni Fajar, Sarjana Agama MPDI Ustadz. Iya. Ini ada PMPD ini pendidikan Ustaz ya? MHI sih semuanya. Oh, MHI Ustaz ya. Oh, MHI Ustaz. Magister Hukum Islam. Iya. Oh, dulu dari alumni Ustaz. Alumni UIN. UIN dari Ustaz. Keren dan Fatah Ustaz. Iya. Sana berdinas Ustaz atau aktif di dakwah dan di masjid? Lumayan lah. Ngisi-ngisi berbagai di masjid Ustaz ya. Iya. Untuk tinggal di Palembang Ustaz ya? Tinggal di Palembang. Saat ini kita akan membahas tema yang sebentar lagi akan menjadi seluruh penduduk dunia gegap gempita saat menyambut Ustaz ya. Yeah. Katanya ada barang siapa menyambut bulan suci Ramadan dan gembira, insya Allah diampuni dosanya Ustaz ya. Ini sebentar lagi Ustaz, itu bulan suci Ramadan Ustaz. Tema kita itu sambut Ramadan penuh bulan berkah Ustaz. Nah, insya Allah Ustaz, kita akan mengajak pemirsa Mang Cek Bicek kita juga untuk bagaimana mungkin sejauh ini persiapan Ramadan Ustaz ya. Bagaimana persiapannya, mulai mungkin ilmu, wawasannya, dan terkait juga mungkin ada hal-hal yang mungkin nanti ditanya Mang Cek Bicek Ustaz terkait hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin bagaimana sunnahnya, bagaimana hal yang diwajibkan dan sebagainya Ustaz. Ya, Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, nanti kita akan dengarkan tausiah dari Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Salni Fajar, Sarjana Agama MHI, Magister Hukum Islam. Beliau akan membahas bagaimana sambut Ramadan bulan penuh berkah. Tapi Mang Cek Doli pengen mengingatkan Mang Cek Bicek semuanya, bagi Mang Cek Bicek pengen bertanya, jaturi di tema kita maupun nanti di luar tema, disilakan di 0711, di 38, di 0022. Kami ulangi kembali, di 0711, di 38,
08 di 0022 Jaturi bagi nak tanya di tema maupun nanti di luar tema kita. Mari kita dengarkan terlebih dahulu Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV. Mari hadirkan niat kita pasang semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah dan ilmu buat kita semua, yaitu Ustadz Dr. Haji Salni Fajar, Sarjana Agama MHI. Ustadz dipersilakan. Fadhal Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Tanpa terasa kita hari ini hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban 1445 Hijriah. Tadi sudah kita dengar hari ini tanggal 27 Sya'ban. 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, karena bulan ini penuh keberkahan, penuh keagungan, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, ada doa yang sering dibaca di masjid, di mana-mana kita berada, dari mulai bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Jadi ini ada rangkaian, Mang Cek Doli. Ada rangkaian 3 bulan ini. Jadi Rajab dan Sya'ban, Ramadan, kita minta keberkahan di 2 bulan ini. Setelah itu kita minta disampaikan sampai hati bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami nanti di bulan suci Ramadan. Ini luar biasa. Doa ini sering kita baca. Nah, ketika kita masuk bulan Ramadan, kita doa lagi, Allahumma barik fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan suci Ramadan. Nah, lalu pertanyaannya apa yang dinamakan berkah itu? Nah, itu kan sering kita tanya seperti itu. Maka al-barkah itu menurut Ahmad Zarkashi, seorang imam mukti dari Mesir, dan beliau juga dosen kita, al-barakah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi orang yang ngomong berkah artinya bertambah kebaikan. Ketika kita di bulan suci Ramadan, itu berlipat itu kebaikannya. Nah, itu namanya berkah. Ada orang ngomong gini, rezeki uang dikit berkah ya. Artinya uang dikit itu cukup untuk kehidupan dia. Uang banyak tidak berkah katanya, seperti itu. Jadi berkah itu adalah ziyadatul khair. Ada lagi yang mengartikan menurut Imam Al-Qurtubi bahwa berkah itu menunjukkan bahwa keimanan kita bertambah, ya, keislaman kita kuat, dan lain sebagainya. Ada juga yang mengartikan seperti itu. Nah, tapi yang penting, begitu kita masuk di bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, maka kita harapkan keimanan kita ini bertambah. Ketakwaan kita sebagaimana tadi disampaikan oleh Cek Doli, la'allakum tattaqun. Tujuan kita berpuasa ini adalah untuk kita bertakwa, kita meningkat. Peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya seperti itu. Meningkat dan meningkat. Terus ketika kita satu pun amal yang kita lakukan di bulan Ramadan, kita dibalas berlipat-lipat. Amal kebaikan loh. Amal kebaikan. Puasa, ya kan? Di siang hari, terus kita berbuka pun itu berpahala. Lanjutkan dengan malamnya kita tarawih, terus witir, malamnya kita sebelum makan sahur kita sholat tahajud, makan sahur, terus kita menunggu waktu subuh, sholat subuh, masuk waktu subuh selesai, siang kita sholat duha, seperti itu. Ada rezeki kita bersedekah. Nah, pahala-pahala ini, kalau amalan-amalan ini, amalan kebaikan ini ketika dilaksanakan di bulan suci Ramadan itu berlipat pahalanya.
berlipat ganda. Oleh karena itu wajar kalau Nabi mengatakan Ramadan adalah bulan keberkahan, bulan yang penuh berkah. Maka dalam doa kita, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Setelah kita masuk Ramadan itu, tapi ketika kita belum masuk Ramadan, kita mengatakan balighna, sampaikan. Masuk bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Artinya menyampaikan Allahumma barikillahumma fi syahri Ramadan. Ada seperti itu doanya. Ini menyampaikan kepada kita bahwa keberkahan harus kita gapai. Rugi rasanya 1 bulan yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 12 bulan, ada 1 bulan dalam bulan Ramadan kalau kita tidak mencapai keberkahan itu. Mengejar keberkahan itu, masuk dalam keberkahan itu. Masuk keberkahan itu. Nah, orang yang kalau dia sudah masuk dalam keberkahan itu, insya Allah ketika dia selesai Ramadan, dia nanti Idul Fitri, kembali ke fitrah. Nah, kembali ke fitrahnya artinya dia suci, jiwanya, raganya, pikirannya, semuanya suci, karena dia sudah mencapai semua selama di bulan Ramadan. Mari kita gapai. Bentar lagi kita akan masuk ke bulan ini. Jangan kita lewatkan. Anggap saja bulan ini adalah bulan Ramadan tahun ini bulan terakhir bagi kita. Pernah kita doa waktu tahun 1444 Hijriah yang lalu, di akhir khutbah Idul Fitri kita mengatakan, ya Allah, panjangkan umur kami agar kami ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah, ini Allah kabulkan doa kita. Asli Allah kabulkan doa kita. Kita akan ketemu di bulan Ramadan tahun ini. Masya Allah, luar biasa kali Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, kita ada yang lewat Ustaz. Oke, Mang Cek Bicek, pemirsa Paltimin dirahmati Allah. Ya Ramadan, ya Syahrul Quran. Kita akan lanjut kembali Mang Cek Bicek setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek, pemirsa Pahal TV dirahmati Allah, balik lagi sama aku Mang Cek Doli, tentu dalam program kita, program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Syahrul Quran. Mang Cek Bicek, sebagaimana kita ketahui bersama, Ramadan adalah merupakan bulan yang amat spesial dan bulan yang penuh keistimewaan. Karena bulan ini adalah bukan saja bulan disebut bulan puasa, tapi bulan Quran, Syahrul Quran, bulannya Al-Quran, dan bulan Syahrul Syam, bulannya orang-orang berpuasa, dan juga bulannya di mana nanti kita akan mendapatkan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an telah berkata, yaitu man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Mang Cek Bicek, ini amat luar biasa sekali. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, tentu saja dengan imannya, tentu saja Allah akan menghapuskan semua dosanya. Ini amat luar biasa sekali. Nah, Mang Cek Bicek akan kita bahas kembali bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Dr. Haji Salni Fajar MHI, akan membahas kita bagaimana persiapan Ramadan kita tahun ini, yaitu sambut Ramadan bulan penuh berkah. Dan Mang Cek Bicek, Mang Cek dulu pengen mengingat kembali bagi Mang Cek Bicek yang pengen nelpon, pengen berinteraktif dan atau pengen nanyo di persoalan seputar Ramadan kita yang insya Allah sebentar lagi akan tiba di hadapan kita semuanya. Silakan di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Saat kita sambung lagi nih saat. Tadi saat baru batas bagaimana bulan ini penuh dengan berkah. Bulan yang katanya tuh berkah ada bertambah kebaikan Ustaz ya. Kalau kita lihat kembali Ustaz fenomena di bulan suci Ramadan, di bulan Ramadan ya Ustaz ya. Yang dulu udah maca Quran, lah berdebu baru dibuka lagi Qurannya Ustaz ya. Fenomenanya seperti ini Ustaz ya. Yang amat luar biasa, katanya ini adalah bulannya berlomba-lomba kebaikan Ustaz. Nah, Ustaz, kalau kita bicara lomba-lomba kebaikan Ustaz, mungkin ada
hal-hal yang mungkin disampaikan Ustaz kepada pemirsa PAL TV kita Ustaz, apa saja yang harus kita persiapkan Ustaz untuk bagaimana kita mendapatkan sebuah kebaikan dari sebuah keberkahan dari Ramadan Ustaz? Ya. Jadi benar apa yang kita sampaikan bahwa Ramadan ya, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, ya, bulan yang pertama kali Allah turunkan Al-Quran. Ya. Unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu pertama. Jadi orang kadang-kadang salah ya, mengartikan kalau bulan Ramadan itu harus terus boleh ya kita kejar. Tapi setelah Ramadan berhenti baca Quran. Sebenarnya salah itu. Yang benar itu Ramadan itu peningkatan, ditingkatkan lagi. Kalau selama ini kita di hari-hari lain, misalnya tiap malam kita membaca Al-Quran 2 lembar. Nah, begitu Ramadan 1 juz. Begitu maksudnya. One day one juz. Bukan berarti setelah Ramadan itu berhenti. Pensiun. Buka lagi tahun depan Al-Quran. Bukan gitu. Yang benar itu adalah begitu kita masuk Ramadan itu ditingkatkan, dibanyakkan baca Al-Quran ini. Nah setelah Ramadan ya mungkin kena kesibukan kita. Ada yang konsisten, melaksanakan ini. Istiqomah. Istiqomah dalam melaksanakan, boleh, itu luar biasa. Nah ada beberapa hal yang harus kita siapkan menyambut bulan suci Ramadan. Pertama adalah mental kita harus siap menyambut bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah SAW sudah mengantisipasi dengan hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu mina alan nirun. Barang siapa yang gembira, senang menyambut bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya. Kenapa Rasulullah ngomong cak ini ya? Ternyata dia lah tahu umatnya pasti ada yang tidak suka dengan Ramadan. Puasa lagi. Datang lagi lesu. Nah Rasulullah merangsang, ya, memotivasi kita umatnya ini supaya kamu itu senang baik lah sudah dapat pahala. Apalagi kita melaksanakannya. Ya. Kita senang, alhamdulillah tahun ini dapat Ramadan lagi. Kita puasa macam. Senang saja sudah mendapatkan pahala. Apalagi kita melaksanakannya dengan mengisi di bulan ini dengan kebaikan-kebaikan tadi. Nah itu, jadi mental ini harus kita siapkan. Yang kedua yang harus kita siapkan di bulan suci Ramadan adalah keimanan kita. Ya. Iman kita harus kuat. Orang itu kalau keimanan dengan niatnya kuat sudah sampai. Ya. Beda orang yang lapar yang tidak ada niat. Dia pasti sakit laparnya itu. Orang yang lapar dengan ada niat puasa sampai. Inilah hebatnya iman dan niat yang kuat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tentu kita harus persiapan bekal. Bekal itu berupa ya untuk berbuka lah, untuk sahur. Ya. Bila perlu ditambahi untuk bersedekah takjil kepada orang-orang yang membutuhkan pada hari itu. Nah ini persiapan ini yang mesti kita lakukan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan masuki bulan suci Ramadan. Maka doa tadi yang saya bacakan tadi, doa yang katakan barik lana fi Rajab wa Sya'ban, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, itu ada korelasinya, hubungannya. Itu tidak boleh terpisah. Karena orang menyiapkan bulan Ramadan itu harus ada keberkahan dulu di 2 bulan sebelumnya. Semangat, kita gembira, setelah itu kita bisa makan, takjil, sahur, bersedekah, berinfak pada bulan itu. Dan ingat, di bulan Ramadan ada namanya zakat fitrah. Di akhir Ramadan kita harus membayar zakat fitrah. Dan itulah kita persiapan kita. Dan ini kita harus siap pokoknya menghadapi Ramadan. Dan kita harus gembira, senang. Karena jangan susah gitu. Ada orang susah. Aja. Ada yang susah aja. Puasa lagi. Makanya Nabi mengantisipasi, merangsang kita. Kamu senang puasa, ini pahalanya. Barangkali itu.
Bergembira. Man fariha bidukhuli Ramadan, barang siapa bergembira, senang. Bergembira nggak usah belum puasa nih. Puasa. Lah dapat pahala. Ada pahala. Apalagi dia puasa. Oh, itu kan. Jadi pun diingatkan dalam hadis Bukhari, barang siapa yang berpuasa Ramadan atas dasar iman ya. Iman, ya. Ini iman luar biasa, perlu sangat sekali. Iman dasar, ya. Kalau orang tanpa iman, biasanya dia tidak tahan. Maka yang dipanggil oleh Allah tuh, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Karena yang mampu, hanya orang berimanlah yang mampu melaksanakan puasa. Hanya orang beriman. Yang Islam belum tentu. Ya. Banyak Islam tapi dia belum tentu mampu. Karena iman inilah yang bisa menguatkan kita untuk puasa. Itu hebatnya. Allah panggil orang beriman, bukan orang Islam, bukan manusia, bukan orang Muslim, tapi orang yang beriman. Nah, kalau kita sudah berpuasa, arti kita sudah termasuk orang-orang beriman. Oke, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Tapi kalau kita lihat fenomena ini Ramadan Ustaz ya, biasa di hari Minggu pertama ini adalah katanya bulan yang penuh rahmat Ustaz ya. 10 hari pertama bulan rahmat, yang 10 hari kedua adalah maghfirah, dan 10 hari ketiga Idku minan nar. Nah, kalau kita bicara di hari Minggu pertama, masjid luar biasa, udah pasang tenda-tenda, umum atau mulai rami ya. Tapi dia sudah masuk ke minggu ketiga, minggu keempat ini mulai masjid udah menarik kembali, tenda udah dibongkar kembali dan sab sejarah udah mulai kembali ke depan. Nah, gimana menjaga istiqomah agar konsisten dari awal sampai akhir? Inilah yang kita kadang-kadang ya terjebak dengan rutinitas. Mestinya kita itu untuk menjaga keistiqomahan kita itu, konsistensi kita itu, kita bahasanya begini ya. Orang itu jangan terlalu ngebut dulu, dah. Kalau kita mulai berjalan itu jangan terus ya. Karena untuk menggali, untuk mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah, serta pengampunan Allah di bulan suci Ramadan itu tidak hanya kita berpuasa di 10 malam pertama saja. 10 malam pertama kita semangat, yang kedua mulai renteng kan, mengalami kemajuan ya. Tapi sabnya kan maju ya. Sab maju. Itu tradisi yang kurang baik. Apalagi di akhir Ramadan. Padahal kita di akhir Ramadan itu kita mengejar Lailatul Qadar, kita mengejar Ibkum minan nar, tapi tradisi kita di Indonesia di akhir Ramadan itu justru kita sibuk untuk mudik. Ya. Sibuk untuk menyiapkan kue, sibuk untuk urusan keluarga, macam. Nah, ini tradisi-tradisi ini yang harus kita perhatikan, dan untuk mencapai Idul Fitri, ya, kembali ke fitrah itu 3 hal ini yang harus kita lakukan. Kita harus menggapai rahmat Allah. Ya. 10 malam pertama. Kita harus mencapai maghfirah Allah. Kita harus mencapai ibkumnya minan nar Allah. Ya. Baru kita Idul Fitri, Idul Fitrah namanya. Kembali ke fitrah. Ya. Minal aidin wal faizin. Ya. Taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim. Hari itu memang kita kembali kepada fitrah. Apabila kita melaksanakan 3, konsisten dalam 3 hal ini. Nah, orang kadang lupa, tidak mengubriskan ini, mereka melaksanakannya asal-asalan. Tahu-tahu begitu sholat Idul Fitri di depan, ada sholat paling depan dia. Dia puasa tidak, tarawih tidak, sedekah pun tidak, bayar zakat pun tidak. Ketika sholat Idul Fitri duduk depan dia. Kita bingung apa ini juga. ini kan masyarakat kita kan harus kita edukasi, harus kita tunjuk pendidikan, kasih tahu bahwa ini dia yang benar. Tidak menggapai Idul Fitri itu tidak hari itu, tapi sebelumnya sudah 1 bulan sebelum itu kita sudah berusaha puasa, ya, tarawih, witir, tahajud, tadarus Al-Quran, salat duha, sedekah, iftar, ya. Kita menyantuni anak yatim piatu, terus seperti itu selama 1 bulan.
Seperti itu. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Ini sangat penting sekali Ustaz, yang mungkin dasar adalah iman tadi Ustaz ya. Iman tadi. Dan harus iman, dan terus bagaimana kita istiqomah Ustaz ya. Jangan sampai ngebut di awal tapi langsung ngedrop. Drop, di ujung drop. Ya, Ustaz. Dan sibukkan dengan aktivitas rutinitas Ustaz. Jadi ya seperti Ustaz. Nah Ustaz, kalau kita bicara Ramadan lagi Ustaz ya, terkadang kita salah mengartikan, menerjemahkan bahwa ibadah itu saja di bulan suci Ramadan adalah tidur itu adalah merupakan ibadah kata Ustaz. Benar. Ya di bulan Ramadan. Nah, ini gimana Ustaz kalau puasa, tidur tapi nggak ibadah wajib Ustaz? Ini ya gimana ini Ustaz ya? Bagaimana kedua korelasi ini Ustaz kira-kira? Ya. Lah sudah salah juga ya. Iya. Namanya kebablasan. Kebablasan. Ya. Yang dimaksud oleh Rasulullah SAW tidur berpahala itu ya begini ya. Kita tuh pernah diajari bagaimana cara Rasulullah berpuasa. Rasulullah itu dia berpuasa siang seperti ini. Dia baca Quran, mentadarus Al-Quran ya. Tadarus Al-Quran kan orang itu kalau tadarus Al-Quran, apalagi membaca ya, membaca seperti ini kan, kita kan capek loh. Orang kan apa udah tua, lu capek. Tidur, nah itu yang maksud tidur tadi. Ya, lelahnya. Lelahnya itu. Betul. Bukan sengaja satu dari jam subuh, bahkan subuhnya tuh tidur tuh, bukan. Sampai jam 10 pagi. Bukan itu. Atau pada sebelum zuhur. Iya, bukan itu yang dinamakan mendapatkan pahala dari Allah. Ya. Kalau sudah itu namanya lain lagi ceritanya. Ya. Yang dimaksud dengan pahala tidur itu adalah pahala di mana kita kelelahan dalam beribadah. Hari itu, malamnya, siangnya, ya kan? Seperti itu. Atau kita lagi kerja di kantor, capek kan? Kita sudah tadarus Al-Quran, atau kita berzikir, capek tidur. Nah, terlelap itulah namanya pahala. Itu maksudnya tidurnya orang berpuasa itu itulah dapat pahala. Ibadah Ustaz. Ibadah. Dari mungkin lelah dan sebagainya Ustaz. Iya. Luar biasa sekali, Masya Allah, barakallah Ustaz. Mang Cepice, kita akan lanjutkan kembali Mang Cepice pembahasan bagaimana menyambut Ramadan yang bulan yang sangat amat berkah sekali bagi kita semuanya, dan tentu saja perlunya persiapan kita. Dan kita akan lanjut kembali pembahasan kita. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawesan sesaat lagi. Alhamdulillah, Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah, balik lagi sama aku Mang Cek Doli. Tentu saja dalam program kita Cawesan Ceramah dan Tausiah Agama Islam, edisi kali ini hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 Miladiah. Dan hari ini kita akan membahas tema Sambut Ramadan Bulan Penuh Berkah bersama Ustadz kita Dr. Kiai Haji Salni Fajar MHI Magister Hukum Islam. Beliau tadi telah membahas bagaimana persiapan dan juga bagaimana hal-hal apa saja harus kita persiapkan untuk menyambut dalam bulan suci Ramadan ini yang sebentar lagi akan hadir di tengah kita bersama. Dan tentu saja tadi telah disinggung juga bagaimana persiapan iman kita, ilmu dan wawasan kita terkait hal-hal apa saja mungkin tadi harus yang kita siapkan agar Ramadan ini betul-betul menjadi bulan yang penuh berkah. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan-kebaikan. Dan insya Allah mudah-mudahan sebagaimana kita ketahui Mang Cek Bicek, di mana bulan Ramadan itu terdapat malam yang malam itu adalah malam yang lebih baik, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di Ramadan kali ini, di tahun ini kita akan mendapatkan yaitu bulan kebaikan itu adalah yaitu Lailatul Qadar, di mana insyaallah ini adalah sebuah kebaikan yang amat luar biasa sekali. Nah, Mang Cek Bicek akan kita bahas kembali. Tentu saja Mang Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi Mang Cek Bicek yang pengen bertanya, Jatori di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di 0711 di 38 di 0022. Silakan nak bertanya di tema kita tentang seputar Ramadan maupun di luar tema, Jaturi juga Mang Cek Bicek. Kita akan kembali bahas sama Ustadz kita, yaitu Ustadz, kita bahas lagi Ustadz mengenai Ramadan lagi nih Ustadz. Tadi sudah kita bahas Ustadz, bagaimana tadi keistiqomahan di dalam awal Ramadan sampai di akhir Ramadan Ustadz, ya. Kan katanya kalau pertandingan Ustadz, ada namanya babak penyisian, babak semifinalis dan babak grand final Ustadz, ya. Nah, tidak semua orang mencapai babak grand final Ustadz. Tapi Ustadz, kalau kita ketahui sendiri bulan Ramadan ini ada katanya
ada malam kebaikan Ustaz, malam Lailatul Qadar Ustaz ya. Ya. Malam 1000 bulan yang lebih baik itu Ustaz. Nah, kalau kita lihat berada di penghujung Ramadan Ustaz. Ya. Di babak grand final ini Ustaz. Ya Ustaz. Ini banyak orang yang mungkin terlena Ustaz ya. Terlena karena kadang tadi disibukkan aktivitas rutinitas yang mungkin di situ ya kalau memulai tradisi Indonesia ya ujung-ujung kita ada tradisi yang balik kampung dan sebagainya atau hal lain Ustaz. Nah, kalau kita melihat Ustaz, Ramadan ini ada bulannya, tadi ada beberapa tahapan saya, ada kebaik bulan rahmat, marfiro, dan juga di satu bulan dibebaskan api neraka. Bagaimana Ustaz kita menjaga amalan Ramadan kita ini sampai di akhir Ustaz? Di samping kita di rutinitas kita juga padat Ustaz. Inilah Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah ya. Allah menyediakan satu bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam, berlipat-lipat kebaikannya ya. Maka dalam Al-Quran di surah Al-Qadar itu disebutkan khairum min alfi syahr. Ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita plus-pluskan, tambah-tambahi, itu sekitar 83 tahun. Malam itu nilai ibadah kita sama dengan kita beribadah 83 tahun. Lebih kurang seperti itu. Bayangkan kalau kita 83 tahun, tiap tahun kita dapat itu luar biasa. Jadi umur kita ini panjang karena amal kita. Umat Muhammad ini kan umur secara fisik pendek-pendek. Kalau menurut Nabi Muhammad 63 tahun, lebih kurang seperti itu. 63 tahun, jarang yang ada 100 akhir-akhir ini. Tapi pahalanya panjang, pahalanya besar, dan banyak pahalanya. Kenapa? Karena disediakan satu malam itu. Disediakan satu malam itu, malam Lailatul Qadar, sudah disediakan juga malam bulan Ramadan yang berlipat-lipat. Ya. Nah, tentu rugi rasanya kalau kita tidak istiqomah, konsisten, istiqomah dengan kebaikan ini. Jadi bulan ini adalah bulan yang penuh kebaikan, berlimpah kebaikannya. Ya. Berlimpah kebaikan. Jadi untuk menjaga ini sesungguhnya tidak lain adalah kita mulai hari ini, berniatnya hari ini. Berniatnya hari ini kita akan tuntaskan 1 bulan penuh ke depan ini untuk dalam terus mengerjakan suatu kebaikan. Niat kuat, niatkan puasa dengan kuat, mudah-mudahan tidak ada halangan, ya kan? Tidak ada halangan apapun, sehingga kita bisa puasa terus. Ingat tadi, tidak hanya puasa, kita ada namanya sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu hanya dikerjakan pada malam Ramadan. Yeah. Ini luar biasa. Sudah witir, ya kan? Tadarus, dan lain sebagainya. Nah, ini kebaikan-kebaikan seperti ini. Apabila kita ingin menggapai kebaikan ini, bertambahnya kebaikan di bulan Ramadan ini, maka kita harus kuat, cepat, tanggap, dan sehat. Maka kita berdoa semoga keberkahan di bulan Ramadan ini dapat menghampiri kita. Oke, Masya Allah, luar biasa kali Ustaz ya. Kalau kita melihat dari Ramadan sendiri saat puasa ini adalah menahan diri dari lapar dan haus. Tapi ada sebagian orang juga mungkin setelah tahunya batas-batas istilahnya menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan namanya mata, pendengaran, bahkan mulut masih ngerumpi wong, guys deh, masih galak ngatoi wong, masih galak memfitnah wong sebagainya. Ini bagaimana Ustaz? Tapi di samping dia tetap berpuasa, tapi telinga semua tidak dipuasakan Ustaz. Itulah kata Nabi, man kam min so'imin laisa lahu jaza ilal ju'i wal arus. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa tadi? Karena diiringi dengan perbuatan-perbuatan keji, diiringi dengan perbuatan-perbuatan salah, ya kan? Dia berpuasa masih ngupat, dia berpuasa masih membenci, ngatai wong, gitu kan? Masih berbuat kesalahan, lidahnya tidak dihiasi dengan kata-kata kebaikan, telinganya tidak dihiasi dengan mendengar suatu kebaikan, lisannya, matanya, dan sebagainya. Maka pahalanya
tentu hanya lapar dan dahaga. Dan banyak yang bertanya, cak mana kalau kita nyanyi pahala kita tidak sampai 100%. Makanya pahala rahasia puasa itu, rahasianya Allah. Ya kan? Allah merahasiakannya. Berapa nian kita dapat hari itu pahalanya. Coba kalau dinyuk pahala nyuk tahu sekian 10 kamu dapat sehari puasa. Itu bisa jadi kita hanya ngejar 10. Tapi bisa jadi hari itu kita lebih dari 10. Lebih dari 100, lebih dari 200. Apabila kita melaksanakan puasa yang dilakukan oleh para nabi, ya. Oke lah, kita tidak usah melakukan para nabi, tapi setengah dari khawas bil khawas tadi, ya kan? Kita puasa yang dikatakan orang awam bukan, tapi kata para orang-orang yang orang yang berilmu, kan? Kita hanya bisa menahan lapar, kita bisa menahan lapar dan dahaga, dan kita mampu menahan perbuatan kita. Nah, makanya kita mendapatkan pahala tadi. Bukannya banyak yang harus kita lakukan. Dan ini karena ini puasa yang kesekian kali bagi kita permisa. Mungkin yang sudah mulai puasa dari umur 4 tahun, mungkin hari ini umurnya 50 tahun, berarti sudah 46 tahun. 46 tahun. Dia sudah berpuasa. Nah, usahakan setiap tahun itu kita mendapatkan kebaikan. Ziyadatul khair. Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. La'allakum tattaqun. Jadi keimanan itu, ketakwaan itu bisa meningkat salah satunya dengan berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, luar biasa sekali Ustaz ya. Ramadan pasti akan datang Ustaz ya. Yang jadi pertanyaan itu bagaimana kita konsisten Ustaz ya. Dan istiqomah mempertahankan sebuah kebaikan itu bukan di awal starting Ramadan, tapi ya sebelum-sebelumnya Sya'ban, Rajab itu dipersiapkan Ustaz ya. Dengan puasa-puasa sunnah. Iya, itu maksudnya. Kan? Biar tidak terkejut Ustaz. Biar tidak terkejut. Biar tidak bersau di Lembang Ustaz. Iya. Ya Ustaz, kalau kita bicara Ramadan lagi nih Ustaz ya. Ramadan ini luar biasa sekali. Memang kata Ustaz tadi berkah Ustaz ya. Berkah ketika Ramadan bisa ngumpul bareng, makan bareng, setelah takjil bareng. Bahkan kalau di luar di rumah itu biasa, kalau kafe-kafe biasa penuh Ustaz ya. Penuh mob Ustaz ya. Buka bersama, reunian bersama Ustaz. Dan ini termasuk juga yang jual takjil, ini luar biasa sekali Ustaz. Nah, tapi Ustaz mungkin waktu jualan yang memisahkan kita Ustaz, mungkin ada Mang Cek Bicek, kita pemirsa Paltipin di rumah, mungkin baru bergabung maupun selepas dari sholat asar Ustaz. Mungkin Ustaz ada kesimpulan ataupun himbauan Ustaz untuk Mang Cek Bicek kita di rumah Ustaz. Baik, pertama kita sambut Ramadan ini dengan gembira, dengan sukacita, dengan riang gembira, ya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kita anggap Ramadan ini Ramadan yang sangat istimewa. Kita belum tentu umur kita tahun depan bisa masuki Ramadan. Ya, tahun ini kita benar-benar melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita persiapkan mentalitas kita, keimanan kita, ya kan? Ibadah kita dan niat kita. Nah, 3 hal inilah yang perlu kita masuki Ramadan ini dengan luas, enak, ya, senang dan lain sebagainya. Ingat bahwa di akhir Ramadan ada suatu kewajiban, termasuk salah satu rukun Islam juga, yaitu zakat fitrah. Jangan lupa zakat fitrah, ya kan? Kita berpuasa sebulan penuh, tapi tetap kewajiban kita untuk orang banyak. Puasa itu untuk saya, kata Allah, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untuk saya, kata Allah dalam hadis kudusi, dan untuk orang yang berpuasa. Tetapi dia jangan lupa bahwa zakat fitrah itu untuk orang juga. Jadi untuk dirinya ada, untuk masyarakatnya ada, ya kan? Makanya rukun Islam yang dilaksanakan dalam 1 bulan 2 kali itulah Ramadan, puasa dan zakat fitrah. Ini rukun Islam langsung 2 kali kita laksanakan. 2 langsung kita laksanakan dalam 1 waktu, dalam 1 bulan itu. Dalam 1 waktu. Jadi persiapan hal-hal seperti ini jangan kita sia-siakan. Semoga keberkahan itu
akan menghampiri kita. Begitu. Oh, oke, Masya Allah. Syukran kasiran Ustaz. Luar biasa sekali penjelasan Ustaz tentang bagaimana Ramadan ini menjadi berkah Ustaz ya. Amin. Syukran kasiran Ustaz telah hadir di studio kita Ustaz. Mata'anallah bitul hayati, semoga panjang umur, sehat selalu Ustaz. Amin. Dan bisa berjumpa lagi di studio nih Ustaz. Walau Insyaallah, dan program Cawisan insyaallah. Dan alhamdulillah Mang Cek Bice tadi telah kita dengarkan seksama bagaimana ulasan dan nasihat dan juga termasuk tadi mau'izatul hasanah ataupun tausiah dari guru kita Ustadz Dr. Haji Hasnil Fajar MHI Magister Hukum Islam. Bagi beliau tadi telah menjelaskan bagaimana persiapan kita untuk menyambut Ramadan, karena Ramadan ini merupakan bulan berkah sekali, luar biasa sekali Mang Cek Bice. Dan tentu saja Ramadan akan selalu datang Mang Cek Bice. Yang jadi pertanyaan bagaimana persiapan kita, bagaimana keistiqomahan kita, bagaimana harus kita update dan upgrade ilmu dan pengetahuan kita tentang Ramadan agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Mang Cek Bice dalam hadis riwayat Tirmizi yang artinya jika awal Ramadan tiba maka setan-setan dan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pintu pun yang dibuka. Sedangkan pintu surga dibuka dan tidak ada satu pun pintu pun ingin tutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Mari Mang Cek Bice kita persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi akan hadir di tengah kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya, mempertemukan kita bersama keluarga yang kita cintai bersama, dan Ramadan adalah Ramadan yang terbaik. Alhamdulillah Mang Cek Bice. Akhirnya jangan lupa saksikan terus program Cawisan, program ceramah dan tausiah agama Islam setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4. Tentu saja hanya di Paul TV, memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja Paul TV yang bertugas, kami mohon undur diri. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.